enjang rencang-rencang, sugeng enjang pripun kabare? Sae. Sugeng enjang B1, sugeng enjang B2, sugeng enjang B3, sugeng enjang B4, sugeng enjang B5, pripun kabare? Sae. Alhamdulillah, semoga kabar kalian semua sehat, kabar kalian semua baik. Di sini alhamdulillah Bu Iva juga baik. Ketemu lagi dengan Bu Iva di Sentra Ibadah dengan tema binatang, subtema ikan hias. Bu Iva akan melihatkan teman-teman semuanya akuariumnya Bu Iva yang ada di rumah. Alhamdulillah, akuariumnya besar ya teman-teman. Di dalamnya banyak ikan hias. Ada ikan apa saja ya? Yuk kita lihat. Bu Iva di sini punya ikan koki. Ada ikan patin besar sekali ya teman-teman. Ikan patinnya di sini juga ada ikan emas. Ada ikan apa lagi ya? Masih banyak sekali ikan kecil-kecilnya. Alhamdulillah. Teman-teman di rumah pasti punya ya. Malah lebih bagus dari Bu Iva. Bu Iva hari ini akan mengajak teman-teman semua untuk menonton video tentang Nabi Yunus. Apa ya ceritanya ya? Gimana ya ceritanya ya? Nabi Yunus dimakan ikan. Hah? Dimakan ikan? Yuk kita tonton videonya. Silahkan. Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas perilaku kaumnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Dan di siang harinya, mereka melihat cahaya merah, seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus pun pada akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus alaihi salam tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya penumpang kapal sudah cukup banyak, dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi, namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal. Dan sampai 3 kali, selalu nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya itu nampak menyambut kedatangannya dengan gembira. Lebih dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya. Demikian kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah menonton videonya bukan? Nah, di sini Bu Iva juga punya gambar tentang Nabi Yunus dimakan ikan. Lihat teman-teman gambarnya. Bagus ya teman-teman. Di sini gambar Bu Iva masih putih teman-teman. Bu Iva minta tolong untuk mewarnai gambarnya, mewarnai ikannya. Silakan kreasi teman-teman yang teman-teman sukai. Boleh warna apa saja yang teman-teman sukai. Yuk kita bersama-sama mewarnai ya. Teman-teman mewarnai dari rumah, Bu Iva mewarnai dari sini. Alhamdulillah, gambar Bu Iva sudah jadi ya teman-teman. Yuk teman-teman mewarnai dari rumah ya. Ditunggu Bu Guru ya kirimannya. Teman-teman tetap semangat walaupun mengerjakan dari rumah. Wah, hebat ya teman-teman. Sekian dulu dari Bu Iva. Apabila Bu Iva ada salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.